Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang supir taksi yang mengantar 3 hantu sekaligus ke TPU Karet Bifak di Jakarta. Oke, langsung saja masuk di ceritanya. Kala itu hari Selasa pagi, seluruh warga sekitar RW 06 di Jalan Karet, Pasar Baru Barat, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sontak kaget bukan kepalang. Mereka digemparkan dengan sesuatu kejadian yang misterius, aneh tapi nyata, dan penuh dengan keganjilan, terselubung oleh misteri yang tidak akan terpecahkan. Kejadian tersebut sebenarnya tidak bisa dicerna oleh nalar sehat. Akan tetapi semua itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta segalanya. Karena semua kejadian yang ada di dunia ini semuanya adalah atas kehendak-Nya. Tinggal kita sebagai manusia yang beriman menyikapinya secara arif, positif dan bijaksana. Karena segala kejadian di muka bumi dan di seluruh alam ini adalah atas kehendak Yang Kuasa. Diawali hujan rintik dini hari Senin malam Selasa di malam nan sepi kota megapolitan Jakarta diiringi oleh hujan rintik-rintik tiada henti. Tepatnya sekitar jam setengah 12 malam, sesudah masuk di hari Selasa dini hari. Bapak Teto Desto, seorang sopir taksi dari perusahaan P, sebut saja P ya. Taksi sudah keliling ke sana kemari namun belum juga mendapatkan penumpang. Ketika Bapak Teto Desto melewati jalan sekitar Manggarai, tepatnya di depan salah satu bar dan diskotik, Bapak beranak 4 tersebut diberhentikan oleh 3 sosok wanita cantik. Ketika taksinya mulai menepi, Bapak Teto tidak ada firasat apapun. Namun juga sebagai pelayan jasa, ia langsung saja mempersilahkan konsumennya untuk masuk ke dalam taksinya sambil mengucapkan rutinitas salamnya. Selamat pagi non, silahkan masuk, ingin diantar kemana? Namun ketiga wanita tersebut diam saja dan tidak berkata apapun. Setibanya di salah satu terowongan tepat di lampu merah, Bapak beranak 4 tersebut menegur kembali dengan pertanyaan yang sama, yang akhirnya salah satu dari penumpang tersebut menjawab dengan nada terputus-putus, jalan aja dan lurus ke arah kuburan Karet Bifak Jakarta. Dinginnya udara akibat rintik hujan di Jakarta pada malam itu dan ditambah lagi oleh suhu AC di dalam taksi membuat suasana di dalamnya menjadi sedikit mencekam. Dan anehnya, mereka tetap tak berucap satu patah kata pun, tetap hening. Karenanya, seketika itu pula entah kenapa Pak Teto juga mulai mencurigai adanya ketidakberesan dari penumpang di dalam taksi sewaannya tersebut. Tapi apa boleh buat, pikirnya, ia harus dan wajib mengantarkannya ke tempat tujuan, walaupun ia sendiri belum mengetahui kemana-kemananya. Dan
Akhirnya, setelah taksi melintasi jalan di seberang TPU Karet Bifak, salah satu dari penumpang tersebut berkata, "Nanti balik arah ya Pak." Maka Pak Teto pun berbalik arah memutar. Tak lama berselang, lalu terdengar lagi ucapan, "Di depan truk, masuk belok ke kiri." Otomatis Pak Teto terus mengikuti ucapan wanita itu. Maka ia pun mulai memasuki jalanan kecil tanpa aspal di antara TPU Karet Bifak dan perumahan warga. Namun masih pas dengan dua mobil jika saling berpapasan. Tak lama kemudian terdengar lagi ucapan sosok itu. "Belok kiri," ujar salah satu penumpang. Pak Teto belum menyadari dan tak terasa aneh bahwa arah yang disebutkan adalah sebuah gang kecil alias jalan kampung yang berada di samping kuburan TPU Karet Bifak. Setelah salah satu penumpangnya turun, Pak Teto diminta untuk menunggu sebentar. Sementara dua penumpang lainnya masih berada di bangku belakang. Lumayan lama setelahnya, Pak Teto pun penasaran dan menoleh untuk melihat kedua penumpang yang masih ada di bangku belakang. Dan seketika itu pun ia pingsan. Tiba-tiba ia sadar oleh bantuan warga saat menjelang subuh, dan ia sudah berada di dalam sebuah pos di daerah itu. Maka sesi investigasi tanya jawab dengan supir taksi pun terjadi. Ketika ditanyakan apa yang terlihat oleh Pak Teto ketika belok menuju ke arah tersebut, bapak 4 anak tersebut menjawab, "Ketika itu saya melihat yang ada bukan TPU, namun rumah-rumah gedung yang mewah-mewah. Kenapa Bapak ini bisa masuk di gang sesempit seperti ini?" Pak Teto menjawab lagi sambil masih terheran-heran, "Saya juga nggak ngerti Mas, sebab malam itu yang terlihat oleh saya hanya rumah mewah dan megah dengan jalanan yang luas, tidak sesempit ini. Dan yang lebih nggak masuk akal, kenapa taksi yang saya bawa bisa melewati jalan setapak yang lebarnya tak lebih dari 2 meter. Pak Teto balik bertanya dengan muka yang masih terheran-heran. Padahal Mas bisa lihat sendiri, keempat ban taksi saya itu berada di atas kanan kiri saluran got. Tandasnya dengan muka penuh keheranan. Nah, sampai detik ini pun nggak mungkin saya bisa menjalankan taksi tersebut untuk keluar dari gang ini lagi dan balik kembali menuju ujung gang yang telah saya lewati semalam. Jelas Pak Teto dengan nada terbata-bata heran. Perlu diketahui bahwa memang gang tersebut pernah admin datangi, yang hanyalah tipe jalan setapak yang luasnya memang tak lebih dari 2 meter. Dan di kanan kiri gang tersebut masih juga terdapat saluran got yang terbuka. Sedangkan persis di sebelah kanan taksi adalah pemukiman warga yang begitu penuh sesak, dan di sebelah kirinya adalah tembok gedung sekolah SMPN 38 Jakarta. Lalu bagaimana ceritanya Bapak bisa disuruh menunggu di sini? Begini Mas, ketika itu salah satu penumpang wanita tersebut menyuruh saya berhenti di sini.
Dia bilang, "Tunggu ya. Sebagai pelayan jasa yang baik, saya wajib menunggu tanpa menggerutu, walaupun saat itu sekujur bulu kuduk saya mulai merinding entah kenapa." Jelas Pak Teto. "Kemana arah salah satu wanita penumpang itu pergi, Pak?" Pak Teto hanya menunjukkan ke kuburan yang semalam tadi dia lihat sebagai rumah-rumah mewah tanpa ia bersuara sedikit pun. Mungkin dia masih tak percaya dan kaget, sebab kenyataannya di pagi itu menunjukkan bahwa komplek rumah-rumah mewah tersebut adalah merupakan komplek pemakaman umum karet bifak. Bukan rumah-rumah mewah seperti yang ia lihat tadi malam. Lalu, kapan Bapak mulai menyadari bahwa ada keganjilan atau keanehan di dalam taksi yang Bapak bawa? Yaitu Mas, saat penumpang yang satu turun dan bilang tunggu, dia jalan beberapa langkah lalu nggak terlihat lagi oleh saya. Lalu dengan rasa enggak karuan yang kuat sekali dalam hati saya berkata, agar saya melihat ke kaca spion dalam di atas dashboard untuk melihat kedua penumpang lainnya yang masih duduk di belakang. Kok rasanya ada keanehan, tapi pas saya menoleh ke bangku belakang saat itu pula saya mulai tidak sadarkan diri lagi, kenangnya. Kenapa Bapak bisa tidak sadarkan diri pada saat itu? Dengan intonasi yang masih gemetar, bapak 4 anak itu menjelaskan, "Gimana saya nggak pingsan, Mas, ketika saya menoleh ke bangku belakang untuk melihat ke arah penumpang yang lainnya." Pak Teto sontak berhenti berbicara dan tertunduk diam. Lalu ia meneruskan jawabannya. "Pas aku lihat, kedua penumpang tersebut memiliki wajah yang enggak karuan bentuknya. Dan amat sangat menakutkan. Tambah Pak Teto yang sorot matanya terlihat kosong, tak fokus di dalam ruangan pos RW setempat. Lalu kembali menundukkan wajahnya sambil menggelengkan kepala dan berhenti berbicara. Seluruh warga yang ada di ruang pos RW pun ikut terdiam. Mungkin saja Pak Teto diam tertunduk dan menggeleng kepala karena masih teringat oleh wajah menakutkan dari sosok hantu tersebut. Kemudian ia mulai melanjutkan ceritanya. Saat itulah saya mulai nggak sadarkan diri. Dan akhirnya saya baru mengetahui kalau saya sudah berada di dalam pos RW 06 Karet Tengsin ini. Yang katanya saya dibopong oleh warga tadi pagi ke pos RW ini. Sambil ia menunjukkan Bapak Haji Imron sebagai ketua RW 06 setempat. Penulis terlambat datang saat cek ke lokasi kejadian. Sebenarnya admin telah mendengar cerita ini pada siang hari tepat di hari tersebut. Namun karena terlambat datang, kami hanya disuguhkan oleh suasana warga yang masih ramai dengan obrolan yang mengherankan dan tak masuk akal. Sayangnya, taksi yang bersangkutan ternyata juga sudah dievakuasi warga saat menjelang subuh. Maka kami tak memiliki bukti gambar atau foto untuk jangka waktu bertahun-tahun lamanya agar dapat dilampirkan sebagai pembuktian pada artikel kami. Oleh karenanya, tanpa foto, maka cerita nyata yang sangat misterius dan aneh ini tak kami muat dalam sebuah artikel karena akan dianggap isapan jempol belaka. Akhirnya baru kali inilah kami dapat membuatnya karena terdapat foto dari salah satu blogger di Blogspot.
pada kesempatan dulu itu kami hanya mendapatkan sisa-sisa bukti yang tak kalah mengherankan, yaitu terlihat aspal di gang tersebut yang telah bergaris oleh tindihan benda berat, menandakan taksi tersebut terseret-seret. Selain itu, dikatakan pula oleh beberapa saksi bahwa untuk mengevakuasi taksi tersebut, mereka harus membongkar beberapa beton tong sampah agar taksi dapat ditarik keluar gang. Dan warga juga terpaksa menambahkan beberapa balok dan multiplek agar ban taksi dapat memijak lalu ditarik keluar gang sempit itu. Lalu timbul pertanyaan di benak kami yang kadang ngawur, walau mungkin terjadi entah bagaimana. Jadi, apakah taksi tersebut berjalan masuk gang dengan menyeret badan taksinya sendiri tanpa ban yang menyentuh aspal? Ada pertanyaan kedua kami yang tak kalah mengherankan dan tak dapat dijawab, bahkan oleh warga setempat yang mana rumah-rumah mereka saling berdesak-desakan dan berada persis sekali di pinggir gang, yaitu apakah para warga setempat tidak ada yang mendengar deru mesin mobil atau taksi saat masuk ke gang sempit itu? Kali ini ada jawabannya, namun serempak hampir semua warga menjawab bahwa mereka tak mendengar ada deru mobil atau taksi tersebut. Tiba-tiba saja saat menjelang subuh, mereka sontak kaget dan heran. Ada taksi yang sedang nongkrong di dalam gang sempit dengan supir yang sudah pingsan. Persis di depan gang tersebut juga terlihat ada seperti pos atau saung tempat tiap malam biasanya warga nongkrong saat ronda malam, yang kata mereka juga ternyata pada malam itu kebetulan juga sepi. Apakah ini sebuah kebetulan? Kita juga tidak tahu. Atau suatu kesempatan bagi hantu-hantu itu agar dapat naik taksi sekaligus bergaya kepada sesama mereka. Namun bisa saja karena malam menjelang subuh saat itu hujan rintik-rintik membuat warga enggan untuk keluar rumah. Perlu diketahui pula bahwa TPU di daerah ini ada dua buah, yaitu TPU Karet Bifak dan TPU Karet Tengsin. TPU Karet Bifak berada persis di perempatan jalan besar atau HUK di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, yaitu jalan yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Tanah Abang. Lalu jalan itu dipotong oleh sebuah jalan melintang dan menjadi sebuah perempatan. Jika ke kiri, Penjernihan, Pejompongan, dan jika ke kanan adalah yang melintas di Hotel Sangrila, yaitu Jalan Galunggung. Sedangkan yang kedua adalah TPU Karet Tengsin. Itu lain lagi. TPU itu adalah tempat di mana makam Ustadz UJ yang terkenal itu dimakamkan. Sebenarnya terkadang kami sering mendengar kabar mengenai peristiwa-peristiwa mistis dan misterius sejenis yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tapi karena tak ada pembuktian berupa gambar atau foto, maka banyak di antara cerita tersebut tidak kami turunkan ke dalam artikel karena bisa jadi akan dibilang hoaks. Demikianlah cerita misteri kali ini yang memang benar-benar terjadi dan akhirnya dapat diinformasikan. Semoga kita semua ada dalam lindungannya, karena baik kejadian tersebut di atas maupun kejadian-kejadian ganjil dan aneh yang pernah terjadi semua adalah merupakan rahasia ilahi.
Dan semoga kita sebagai makhluk ciptaannya dapat selalu berpikiran positif serta mengambil hikmah yang baik atas kejadian tersebut. Karena kita hidup dan bernafas berkat kemurahan dan kasih sayang darinya. Semoga cerita di atas dapat menjadikan info dan pelajaran berharga untuk kita semua. Sampai di sini cerita misteri ya, karena tidak tahu gimana ceritanya bisa taksi itu masuk ke dalam gang yang gak mungkin taksi itu masuk. Ya ini boleh dibilang supir taksinya di prank sama 3 hantu cantik ya. Oke, sampai di sini cerita supir taksi yang di prank ini. Sampai bertemu di cerita horor seru lainnya. Oh ya, ini cerita ini saya ambil di Facebook yang kebetulan ada yang bercerita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.